Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Azim yang semoga Allah rahmati, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Alhamdulillah, di siang hari yang mulia ini, Jumat 6 September 2024 bertepatan pada 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita masih berkesempatan hadir di tempat yang mulia dan tujuan yang mulia, yaitu melaksanakan sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah Masjid Al-Azim yang semoga Allah rahmati, izinkan kami menyampaikan beberapa informasi. Informasi pertama berkaitan dengan pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini, yang akan bertindak sebagai khatib dan imam yaitu Ustadz Rubiul Yatim, dengan tema pentingnya ekonomi Islam bagi seorang muslim, dan yang bertindak sebagai muadzin yaitu Ustadz Fatur Rahman, dan waktu Jumat hari ini jatuh pada pukul 11.55. Informasi yang kedua, laporan keuangan Masjid Al-Azim Jumat 6 September 2024 bertepatan pada 2 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Pemasukan saldo pekan lalu sebesar Rp267.997. Kota amal pekan lalu sebesar Rp1.224.000 dan total sebesar Rp1.491.997. Pengeluaran operasional peribadatan sebesar Rp1 juta, sarana dan prasarana sebesar Rp200.000 dan total sebesar Rp1.200.000, dan total saldo saat ini sebesar Rp291.997. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada para jamaah sekalian. Semoga Allah menerima segala amal kebaikan kita, mengalir pahala kebaikannya untuk kedua orang tua kita, menjadi wasilah untuk menghapus dosa-dosa di masa lalu dan menjadi rezeki yang berkah. Semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak, yang halal dan berkah, yang mudah dan tidak menyulitkan, agar kita senantiasa bisa berbagi. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian informasi yang ketiga mengenai kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Azim. Bagi jamaah yang ingin mendapatkan info-info seputar kegiatan dan kajian di Masjid Al-Azim, bisa bergabung dengan grup WA Ukhuwah Masjid Al-Azim dengan men-scan barcode atau menghubungi nomor yang tertera di papan pengumuman masjid. Kemudian informasi yang keempat, kami menghimbau kepada jamaah sekalian yang saf depannya masih kosong, harap diisi terlebih dahulu. Ruang utama masjid berada di lantai 2, dan untuk jamaah dewasa atau bapak-bapak bisa juga menggunakan lantai 1 dan juga lantai 3. Dan lantai 3 bagian luar diperuntukkan kepada jamaah anak-anak. Dimohon selama pelaksanaan sholat Jumat berlangsung agar menonaktifkan handphone, tenang dan menyimak apa yang khatib sampaikan. Terkhusus kepada jamaah anak-anak diharapkan untuk bisa tertib menjaga suara agar tidak mengganggu jamaah yang lain dan agar sholat kita menjadi khusyuk. Masjid Al-Azim dan Ukhuwah Project menyediakan pembagian Jumat berkah yang insyaallah pembagian dilakukan 10 menit setelah sholat demi menjaga ketertiban dan kenyamanan
Salat Jumat kami mengimbau terkhusus anak-anak bisa tertib. Dan bagi jamaah yang ingin menginfakkan infak Jumat berkah bisa dengan menyalurkan melalui transfer Bank BSI 71880528888 atas nama Ukhuwah Project. Kemudian bagi jamaah yang ingin menginfakkan sebagian hartanya, menyalurkan sebagian hartanya melalui Masjid Al-Azim, kami Masjid Al-Azim menyediakan kotak infak di setiap lantai 1, 2, dan juga lantai 3. Demikian yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Al-Azim Andara Pondok Labu Jakarta Selatan rahimakumullah. Judul khutbah siang ini adalah pentingnya memahami ekonomi Islam bagi seorang muslim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda: La tazulu qadam 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an jasadihi fima ablah, wa an ilmihi madza amila,
Mada amila fi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Rawahu Tirmidzi. Artinya adalah tidak akan beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, umurnya untuk apa ia habiskan. Yang kedua, tubuhnya, jasadnya untuk apa ia gunakan. Yang ketiga, ilmunya, apakah ia amalkan dan sampaikan. Dan yang keempat, hartanya, dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan. Di dalam hadis ini ada 4 pertanyaan yang akan diajukan kepada setiap hamba di padang mahsyar. Tentang umur, tentang jasad, tentang ilmu, dan tentang harta. Uniknya adalah ketika pertanyaan tentang harta, itu 2 hal yang ditanyakan, bercabangnya. Dari mana dia memperoleh hartanya dan kemana dia gunakan hartanya. Kalau kita mau cermati hadirin yang berbahagia, dari 24 jam 1 hari yang Allah berikan kepada kita, maka sebagian besar waktu itu berisi aktivitas ekonomi. Taruhlah misalnya 1 hari kita tidur 7 jam atau 8 jam kata ahli kesehatan. Berarti masih ada 18 jam lainnya yang kalau dibagi-bagi untuk ibadah 1 jam, untuk transportasi menuju tempat aktivitas mungkin 2 jam, lalu bekerja mencari nafkah itu bisa 8 jam. Kemudian mungkin kita makan siang, itu juga aktivitas ekonomi dan berbagai macam aktivitas-aktivitas yang kalau dikerucutkan itu semua adalah aktivitas yang bernuansa ekonomi. Maka ketika nanti kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, maka pertanyaannya ada 2. Dari mana kita peroleh harta kita dan kemana kita gunakan harta kita itu. Itu artinya apa hadirin? Artinya kalau kita mencari harta tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka kita akan menghadapi musibah besar di akhirat kelak. Ketika kita mempunyai harta lalu kita gunakan harta itu tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam, maka itu artinya kita juga akan menghadapi musibah besar, kecelakaan di akhirat kelak. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca kitab-kitab fikih yang dikarang oleh para ulama kita, kebanyakan kita sering membahasnya pada bab toharoh terus menerus. Bab toharoh, bab istinja, bab toharoh, bab istinja. Berhenti di situ, balik lagi, bersendiri, balik lagi. Padahal di bab selanjutnya itu ada bab muamalah, ada bab baik tentang bab jual beli, yang jarang sekali dibahas oleh ulama dan umat ini. Padahal 1 hari hidup kita banyak berisi aktivitas ekonomi. Ayat terpanjang di Al-Quran hadirin, ayat terpanjang surat Al-Baqarah 282 itu bukan bicara tentang neraka dan surga, bukan bicara tentang alam kubur, bukan bicara tentang sholat, tapi bicara tentang ekonomi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubuhu ila akhir ayat." Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertransaksi, bermuamalah tidak secara tunai, maka catatkanlah terus sampai ujung ayat
Penjabaran bagaimana mencatatnya, siapa yang mencatatnya, siapa saksinya, apa yang harus dilakukan. Detail satu halaman itu ayat isinya tentang ekonomi. Tapi ternyata banyak di antara kita yang tidak mengerti tentang ekonomi Islam. Kita tidak tahu bahwasanya ada larangan-larangan dalam berbisnis. Tidak boleh ketika berbisnis kita masuk ke wilayah riba. Tidak boleh ketika kita berbisnis masuk ke wilayah yang maisir. Tidak boleh ketika berbisnis masuk ke wilayah gharar. Tapi kebanyakan hari ini bisnis-bisnis itu menyentuh aspek riba, aspek maisir, aspek gharar. Bahkan yang haram secara zatnya saja juga kita terabas. Babi haram ada juga yang menjadikan transaksi bisnisnya. Miras haram ada juga yang menjadikan transaksi bisnisnya. Dan masih banyak lagi yang haram-haram juga dilakukan oleh umat Islam. Nanti hadirin, dari mana kita mendapatkan harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sudah mendapatkan harta itu, maka Allah akan menanyakan bagaimana kita menggunakan harta yang kita punya. Jadi hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, menjadi penting bagi kita hari ini untuk mempelajari tentang ekonomi Islam. Dikarenakan memang ini menjadi hal yang akan ditanyakan di padang mahsyar. Kalau tidak kita kuasai, kalau tidak kita pahami, boleh jadi kita akan menerabas hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Hadirin jemaah rahimakumullah, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan kita untuk memperhatikan masalah ekonomi. Misalnya di surat Al-Baqarah, di surat kedua ayat 275, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatabaddalu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innal bai'a mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Ila akhir ayat. Yang artinya adalah orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jelas sekali hadirin di sini bagaimana orang beriman itu harus menghindari riba. Majelis Ulama Indonesia sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004, 20 tahun yang lalu, bahwasanya bunga bank konvensional itu hukumnya sama dengan riba. Dalam satu hadis diungkapkan dosa makan riba itu ada 73 tingkatan dosanya. Yang paling ringan sama dengan seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Dan hari-hari ini kita lihat bagaimana bisnis di dunia banyak sekali berbasiskan riba. Transaksi ekonomi kita banyak yang berbasiskan riba. Alhamdulillah, hari ini sudah ada bank syariah yang diantaranya menjadi solusi untuk masalah riba. Tapi ternyata nasabahnya juga masih sedikit, masih jauh dari jumlah umat Islam di Indonesia yang sangat besar. Siapa yang masih memakan riba, kata Allah, maka umumkanlah dia berperang dengan Allah dan Rasul-Nya. Dan masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita memperhatikan masalah ekonomi. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Surat Al-Maidah ayat 1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu. Tapi sering kita sudah berakad, sudah berjanji, kita batalkan janjinya tanpa kesepakatan. Kita tidak laksanakan janji itu. Ini hal-hal yang berbahaya hadirin. Kita pandang sepele, kita pandang kecil, padahal ini bertentangan dengan tuntunan ajaran Islam. Oleh karena itu, ayo hadirin berbahagia, kita upayakan masing-masing kita mempelajari ekonomi Islam yang ada di dalam kitab-kitab fikih
Karena sesungguhnya para ulama kita sejak dahulu sudah memberikan tuntunannya tentang mudarabah, musyarakah, murabahah, ijarah, rahan dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan. Tinggal masalahnya kita belum membaca dan mengkajinya. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Dalam khutbah yang kedua ini akan membacakan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berbunyi, ayat yanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadal mal amina halalin amin haramin, rawahul Bukhari. Artinya akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari usaha yang halal atau yang haram. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nabi telah mengingatkan kepada kita akan datang satu zaman di mana orang-orang tidak lagi peduli mau yang haram, mau yang halal. Bahkan sekarang sudah ada pameo yang haram saja susah, ya, apalagi yang halal. Ini bahaya. Mengatakan begitu berbahaya. Itu artinya kita melegalkan yang haram. Ya, tidak ada. Allah sudah menjamin setiap kita rezeki. Karena setiap manusia tidak akan wafat sebelum rezekinya habis. Jadi yakinlah rezeki Allah siapkan buat kita. Ambil, cari dengan cara yang halal. Jangan sampai kita termasuk di dalam hadis ini orang yang tidak peduli lagi tentang halal dan haram dalam mencari harta. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya. Ya ayuhan nas wa'lamu anna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma 'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal muqtadal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din wal masyadid samlahum wa mazid jam'ahum wa zalzil aqdamahum wa qalil 'adadahum wa 'alqi fi kulli ra'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin wa ansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi Palestin wa ansur ikhwanana mujahidin mustad'afina fi kulli makan wa kulli zaman. Allah alif baina qulubina kama alafta bainal muhajirin wa ansar. Rabbana afriq alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa lan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka tawwabur
Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum. Was'alun hadiyatikum la dzikrullahi akbar. Aqimis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sopnya diluruskan dan dirapatkan. Salatunya birahmatullah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. من خشية الله خاشعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Thank you.